Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi, akrab dipanggil Raffi, dengan NIM akhir 133 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 5D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ringkasan dari apa yang telah saya pelajari selama 1 semester di mata kuliah Sosiologi Hukum. Dalam kuliah ini, saya mempelajari berbagai konsep dan teori yang sangat menarik terkait hubungan antara hukum dan masyarakat. Nah, untuk rangkumannya sendiri atau topik pembahasan kita ada 14. Yang pertama, seperti biasa, kita mulai dari definisi, yakni sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum ini dibagi menjadi 2 kalimat, yakni sosiologi dan juga hukum nih. Sosiologi merupakan hubungan antara sebab dan akibat, sedangkan hukum merupakan aturan dalam masyarakat yang mengikat dan memiliki sanksi yang tegas. Jadi, sosiologi hukum adalah studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat yang membantu kita memahami bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial bermasyarakat. Untuk yang topik kedua ada hukum dan kenyataan masyarakat. Di sini kami membahas terkait bagaimana hukum seringkali dipengaruhi oleh realita sosial seperti norma, budaya, dan juga struktur masyarakat. Untuk yang ketiga ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Perbedaan ini menarik. Yuridis empiris itu mempelajari terkait hukum berdasarkan kenyataan, sedangkan yuridis normatif itu melihat hukum sebagai sistem atau aturan yang ideal. Untuk yang keempat ada mazhab pemikiran hukum. Yang pertama ada positivisme atau positivism. Nah, positivisme ini memandang hukum sebagai aturan yang dibuat oleh negara dan terpisah dari moral. Jadi apapun sanksinya itu tetap ya teman-teman, apapun hal yang dilanggar dan juga apapun sanksinya, hukum tetap dinomorsatukan, tidak memandang moral ataupun hal yang lain. Nah, yang kelima ada mazhab pemikiran hukum atau disebut dengan sociological jurisprudence. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya melihat hukum dalam konteks sosial dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Yang keenam adalah mazhab pemikiran hukum, living law dan juga utilitarisme. Living law adalah hukum yang hidup di masyarakat, sedangkan utilitarisme itu menilai hukum berdasarkan manfaatnya bagi sebagian besar orang. Untuk yang ketujuh adalah pemikiran Durkheim dan juga Ibnu Khaldun. Durkheim itu melihat hukum sebagai cerminan solidaritas sosial, sedangkan Ibnu Khaldun itu menyoroti pengaruh dinamika masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Untuk yang kedelapan ada pemikiran hukum oleh Max Weber dan juga Hart. Weber itu membahas hubungan hukum dengan kekuasaan, sementara Hart itu hanya fokus pada struktur dan juga fungsi hukum itu. Untuk yang kesembilan ada efektivitas hukum dalam masyarakat. Nah, efektivitas hukum ini itu tetap bergantung pada sejauh mana hukum diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Untuk yang ke-10 ada law and social control, di mana di sini hukum menjadi alat kontrol sosial. Hukum tersebut merupakan alat pengendali sosial yang menjaga ketertiban dengan menerapkan aturan dan sanksi yang tegas. Apabila hukum tidak ada, maka masyarakat akan menjadi tidak teratur, di mana masyarakat akan bertindak seenaknya tanpa mempertimbangkan sanksi-sanksi yang ada. Dan yang ke-11 ada socio-legal studies. Nah, pendekatan ini menggabungkan analisis hukum dengan studi sosial untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Untuk yang ke-12 ada progressive law. Nah, hukum progresif ini menekankan keadilan substansif dan adaptasi hukum terhadap perkembangan zaman. Yang dari dulu kita menggunakan hukum adat, itu pertama banget teman-teman, kita menggunakan hukum adat yang masih ada dalam masyarakat. Untuk yang kedua itu kita mulai beralih di zaman kolonialisme yang hukumnya mulai terdapat asimilasi dengan hukum-hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah. Kemudian hukum kita juga mempunyai hukum di era kemerdekaan yang mulai berubah, yang merupakan adaptasi juga dari hukum-hukum yang sudah ditetapkan di era kolonialisme sampai perkembangan hukum yang saat ini kita pakai. Oke, untuk yang selanjutnya ada legal pluralism. Di sini kami juga belajar tentang pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum dapat berlaku secara bersamaan dalam